Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Kristen HBDA 31 atau Hidup Bergaul dengan Allah. Kami berjudul Belajar dari Binatang. Kita belajar untuk memahami binatang supaya kita mengetahui tentang Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk memahami tentang sifat-sifat Tuhan, kita sudah sama tahu. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita dapat memandang diri kita dan juga melihat orang lain. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Namun ada satu hal yang mau saya ajak saudara-saudara untuk kita berpikir secara eksklusif, yaitu belajar dari kehidupan binatang. Ini memang aneh dan tidak masuk dalam akal budi kita dan pikiran kita. Tetapi bagi saya terserah kepada saudara bagaimana pandangan dan pemikiran saudara tentang hal ini. Karena semua orang memiliki kebebasan untuk berpendapat dan semuanya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mungkin saudara-saudara hari-hari ini ketika kita banyak di rumah karena pandemi COVID-19, kita jarang keluar, kita hanya tinggal di rumah saja. Kita menjaga jarak untuk tidak banyak bergaul dengan sesama manusia. Tetapi kita harus banyak bergaul dengan Tuhan. Dan bagi saya kehidupan sehari-hari adalah untuk merenungkan kasih karunia Tuhan. Pekerjaan rutinitas sekarang adalah mengambil kesibukan dengan banyak bergaul dengan ternak-ternak peliharaan saya seperti anjing, ayam, burung. Ketika saya di kolam, saya memberi makan ikan. Saya memandang ke dinding rumah, saya melihat cicak. Karena itu saudara-saudara, saya terinspirasi untuk belajar tentang Tuhan dengan memperhatikan binatang-binatang dalam lingkungan hidup saya ketika saya berada di rumah atau saya berada di kebun atau ketika saya menjauhkan diri dari banyak orang dan ketika saya sendiri saya belajar tentang firman Allah. Sebelumnya itu saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kudus dan yang maha kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas segala hikmat dan pengertian yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Sekarang kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan tentang binatang yang bagian ciptaan Allah yang hidup dan bergerak. Kami ingin melihat bagian hidup dari Tuhan melalui makhluk-makhluk ini yang diciptakan oleh Tuhan. Maka ajarkan kami supaya kami dapat memahami dan mengerti tentang kasih dan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita membaca firman Tuhan yang kita ambil di dalam kitab Amsal 30 ayat 24 sampai 33 yang berkata begini. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanan di musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi yang juga ada di istana raja. Ada 3 binatang yang gagal langkahnya, bahkan 4 hal yang gagal jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang kita baca. Dan kita akan
renungkan ini, dan kita akan awali saudara-saudara dengan beberapa kata-kata yang dapat saya mengantar saudara untuk dapat mengerti akan pembacaan firman Allah ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, benda yang diciptakan atau dibuat manusia biasanya menggambarkan isi pikiran atau isi hati dari yang membuatnya, dari orang yang membuatnya. Manusia diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan penciptanya. Jadi manusia memiliki sifat-sifat yang sama dengan Allah. Bahkan makhluk hidup lainnya seperti binatang, pohon, bunga, dan rumput dapat dipelajari manusia untuk mendalami dan memahami tentang isi hati dan pikiran dari Allah yang menciptakannya. Kita ingat dengan perkataan Tuhan Yesus memberi kiasan tentang ular dan burung, di mana dikatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Saudara-saudara yang kasih, kita belajar dari binatang bukan untuk meneladani cara hidup dari binatang itu, karena manusia memiliki akal budi, tetapi binatang tidak. Namun kita tahu bahwa binatang memiliki insting atau daya tanggap untuk merespon terhadap sesuatu gejolak dan perubahan lingkungan. Misalnya daya penciuman dan penglihatan di alam supranatural. Ada binatang-binatang buas tapi dapat dijinakkan dan hidup berdampingan dengan manusia. Binatang anjing misalnya juga sama jenisnya, tetapi memiliki sifat berbeda. Ada periang, galak, tapi juga lembut pada setiap orang. Sekalipun bukan majikan dari anjing ini. Kita dapat belajar sering binatang bersahabat dengan manusia. Bahkan binatang buas pun dapat dijinakkan sehingga sangat akrab dengan manusia. Binatang itu kan ciptaan Tuhan, sehingga sifat dan sikap dari binatang itu diatur dan dibentuk Tuhan. Dari sini kita mungkin dapat belajar bagaimana kita dapat bersahabat dan bergaul akrab dengan Tuhan melalui cara kita memandang terhadap binatang ciptaan Tuhan ini. Saya teringat saat Kain dihukum oleh Allah dengan mengembara. Tetapi Kain diberi tanda oleh Tuhan pada dirinya supaya tidak diterkam binatang buas atau manusia suku kanibalisme. Saya pernah dihalangi oleh ular berbisa dan ganas di tengah jalan. Saya berhenti dan berkata kepadanya bahwa saya tidak bermusuhan dengannya dan saya tidak bermaksud jahat kepadanya. Maka ular itu membiarkan saya berjalan lewat terus dan dia tidak mengganggu saya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di zaman Nabi Nuh, bukan hanya keluarga Nuh saja yang diselamatkan, melainkan juga berbagai jenis binatang-binatang secara berpasangan diselamatkan. Selama 150 hari mereka diberi makan. Ada binatang yang buas dan ada juga yang jinak. Di sini kita dapat belajar bagaimana binatang dapat hidup bergaul akrab dengan keluarga Nuh. Setelah air bah surut, maka semua binatang di bumi dan burung di udara, bahkan ikan di laut, sekalipun sangat buas, tapi mereka takut dan gentar ketika mereka melihat atau bertemu dengan Nuh dan keluarganya. Binatang juga diciptakan Allah bukan hanya untuk dikuasai manusia, misalnya untuk dimakan, tetapi binatang juga menjadi penolong dan pembantu manusia. Binatang juga menjaga dalam rumah kita, seperti kita melihara seekor anjing, kucing. Binatang juga membantu pekerjaan kita, seperti binatang kuda dan juga kerbau yang digunakan di sawah. Binatang juga memberi tanda seperti ayam berkokok pertanda waktu pagi telah tiba, dan binatang juga membawa kita untuk waspada terhadap sesuatu yang dapat mengancam keselamatan hidup kita. Kita belajar dari firman Tuhan. Seperti burung gagak dan burung merpati dipakai Nuh untuk mengetahui keadaan di atas bumi setelah air bah surut. Apa sudah ada tumbuh-tumbuhan, apa sudah ada kehidupan lain, atau bagaimana. Kita sama tahu keledai ditunggangi Yesus ketika Yesus masuk di kota Yerusalem.
Binatang keledai juga dipakai Tuhan untuk mengingatkan tentang kesalahan, keselamatan, bahkan ancaman kematian kepada Bileam. Bahkan kambing, domba dipakai kiasan oleh Allah untuk memberi pengertian supaya manusia mengerti tentang Allah. Saudara-saudara, saya rasa cukup saya memberi gambaran secara umum tentang binatang-binatang ini. Maka sekarang saudara-saudara, kita akan belajar tentang binatang sesuai dengan bacaan yang kita baca dalam kitab Amsal. Dan kita belajar firman Tuhan ini semakin dalam tentang binatang ciptaan Allah. Biasanya saudara-saudara kita sering berpikir, mengapa Tuhan menciptakan binatang nyamuk, padahal nyamuk itu merugikan manusia. Mengapa semut, pelanduk, belalang, cicak diciptakan Tuhan? Untuk apa dan untuk siapa mereka diciptakan? Apakah manfaat atau gunanya bagi manusia? Dari sini kita akan belajar tentang Tuhan, tapi dari mereka, dari binatang-binatang ini. Memang rasanya binatang kecil ini sering kita sepelekan dan abaikan. Bahkan sering binatang ini kita sia-siakan. Namun kalau kita meneliti lebih dalam bahwa binatang-binatang ini memiliki keunikan, saudara-saudara, yang harus kita perhatikan dan kita pelajari. Mari saudara-saudara kita perhatikan binatang-binatang yang kita sudah baca dalam kitab Amsal tadi yang dituliskan oleh Agur bin Yake. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, semut terdiri dari beribu-ribu jenis. Makanya disebut bangsa, karena memiliki komunitas yang selalu suka bersama atau berkumpul. Jenis binatang semut ini sangat kecil, lemah dan tidak kuat. Tetapi etos kerja mereka perlu kita tiru. Tidak ada kata hidup berfoya-foya atau bermalas-malasan. Di waktu musim panas, mereka menyediakan makanan, bekerja keras, mengumpulkan makanan untuk hari esok, atau di saat cuaca yang tidak baik. Artinya mereka bekerja di masa musim baik dan menikmati hasilnya di saat musim tidak baik. Mereka suka bekerja sama, apalagi ketika mereka menemukan suatu makanan yang banyak dan besar. Maka mereka memberitahukan untuk bersama-sama menikmatinya, mengangkut bersama, dan menimbun di suatu tempat secara bersama-sama. Amsal 6 ayat 6 berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan rotinya pada musim panen." Maka di sini saudara-saudara jelas bahwa semut itu sangat bijak. Karena Allah yang menciptakan semut ini, Allah kita adalah sangat bijaksana. Karena itu hendaklah manusia juga harus bijaksana, sama seperti Allah. Dan ini sudah tentu saudara-saudara. Bagaimana semut ini bagi manusia? Sekarang mari kita membaca lagi ayat berikutnya pada ayat 26. Dikatakan bahwa pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Bukit batu adalah bukit yang sangat keras dan kuat. Jadi membuat rumah di atas batu berarti rumah itu sangat kuat terhadap badai dan goncangan. Saya teringat dalam firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 24-27. Di mana tentang dua macam dasar. Di mana orang yang mendirikan rumah di atas batu adalah bijaksana. Dan orang yang mendirikan rumah di atas pasir adalah bodoh. Jadi binatang pelanduk ini adalah binatang yang memberi inspirasi supaya hidup kita bijaksana untuk memahami tentang Allah. Yaitu mendengar dan melakukan kehendak Allah. Itu sangat penting sekali saudara. Mari kita lihat juga ayat 27. Dikatakan belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Belalang adalah suatu jenis binatang yang merusak tanaman. Dan di dalam Alkitab sering digunakan oleh Allah untuk menghukum manusia dengan tulah. Namun ada yang unik di mana kita baca bahwa belalang ini adalah makanan sehari-hari dari Yohanes Pembaptis. Di samping juga belalang ada madu.
Tetapi yang kita perhatikan sekarang adalah pola dan cara hidup dari belalang, saudara-saudara. Binatang bentuknya unik ya. Belalang ini kecil, tapi batok otak dan matanya dari belalang menonjol agak besar. Binatang ini tidak menggigit, tapi kakinya tajam. Dalam gambaran firman Tuhan, bahwa belalang ini binatang yang sangat banyak, tapi tidak mempunyai raja. Artinya, tidak ada yang mengatur dan memimpin mereka, tapi hidup mereka sangat teratur. Saya belum melihat belalang yang berbaris teratur, tetapi kalau kita perhatikan, mereka berterbangan memang dalam jumlah yang banyak. Dan kita perhatikan mereka berterbang tapi tidak saling berbenturan, karena mereka berterbang secara teratur. Perkataan Agur bin Yake ini, saudara, memberi suatu inspirasi bahwa belalang adalah binatang kecil, tapi kesadaran dan kedisiplinannya sangat besar. Kesadaran untuk selalu bersekutu dan kesadaran untuk selalu berbaris bersama tanpa diperintah atau diatur. Saudara-saudara, kesadaran dan kepekaan Allah terhadap manusia dapat kita belajar dari belalang ini. Kita belajar tentang Allah, bahwa Allah begitu peduli dan mengasihi kita manusia. Kita harus menyadari bahwa manusia harus hidup teratur dan disiplin. Maka disinilah kita belajar tentang belalang. Dan kita mengingatkan diri kita tentang Allah. Betapa malunya kita yang memiliki akal budi, tetapi kita tidak sadar dan tidak disiplin dalam kehidupan kita. Kita akan malu terhadap belalang, saudara-saudara. Mari kita lihat binatang selanjutnya pada ayat 28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja-raja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tangan adalah bagian tubuh kita untuk bekerja, menggenggam, menarik, mengangkat, memukul, bahkan memberkati. Di sini ditulis menangkap artinya untuk memperoleh sesuatu, meraih sesuatu melalui tangan kita. Kita lihat posisi atau tempat hidup, tempat cicak hidup. Dicatat oleh Alkitab bahwa ia juga ada di istana raja-raja. Ya, itu benar. Sesuatu yang sering disepelekan dan diabaikan karena kelihatan sangat hina, kotor, kecil, dan lemah. Tetapi saudara-saudara, justru mereka dapat tinggal dan hidup di istana raja-raja. Tidak semua manusia dapat tinggal dan hidup di istana raja-raja, tetapi cicak selalu ada di sana. Suatu pelajaran berharga dapat kita pelajari tentang Allah, di mana cicak adalah jenis binatang melata. Itu berarti dalam hidup manusia ada yang di atas dan ada yang di bawah. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Tuhan dapat membuat orang menjadi kaya dan miskin. Sehina-hinanya manusia, tetap kemuliaan itu tetap ada dan menjadi bagian miliknya. Kita dapat belajar tentang Tuhan Yesus yang lahir dari kandang yang hina. Hidupnya difitnah oleh orang Farisi dan Saduki, bahkan dijatuhi hukuman mati. Tetapi Yesus bangkit dan menerima kemuliaan Allah. Maka dari binatang cicak, kita dapat belajar tentang bagaimana Allah yang dahsyat dan bijaksana. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita juga untuk memperhatikan binatang-binatang yang agak menonjol ya dalam pandangan mata kita. Di mana dicatat dalam kitab Amsal ini, yaitu memberi gambaran di samping singa, ayam jantan, dan kambing jantan. Singa adalah binatang yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Binatang ini memberi inspirasi bahwa manusia diberi kekuatan oleh Allah. Manusia diciptakan adalah makhluk mulia yang lebih daripada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Kita diberi otoritas oleh Allah dan ini sangat luar biasa. Jadi seharusnya dalam hidup kita harus belajar dari singa atau kekuatan manusia harus lebih dari singa. Ingat Simpson dan Daud kecil menangkap dan mematahkan tulang-tulang singa ketika singa mau menerkam mereka atau menerkam kambing domba dari Raja Daud yang kecil ini. Inspirasi juga manusia dapatkan yang memiliki kekuatan Allah dari singa adalah tidak boleh menyerah, harus terus bersemangat. Apapun tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, kita terus maju.
Agur bin Yake berkata bahwa binatang ini gagah langkah dan jalannya. Maka demikian juga kita harus lebih dari mereka yang hebat langkah dan jalan kita. Karena Yesus Kristus telah berjalan bersama dengan kita. Hal ini memberi inspirasi untuk belajar tentang Allah di mana Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita ikuti jalan Yesus supaya kita menang. Apalagi kita sedang bergumul dengan COVID-19 ini. Mari kita kuat seperti singa, terus maju, semangat dan tidak menyerah. Maka di dalam nama Yesus, kita harus menjadi kuat seperti singa dalam bacaan ini. Kita melihat juga saudara-saudara dalam ayat berikutnya di mana tentang ayam jantan. Di sini dikatakan ayam jantannya angkuh. Ini keangkuhan ini berkata tentang sifat-sifat. Saya pikir sifat angkuh ini hanya ada pada manusia saja, tetapi ternyata juga ada pada ayam jantan juga. Perhatikan, ayam selalu membanggakan diri dan suka berkelahi. Cara ini kita jangan contohi, dan ini tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Allah. Lebih baik kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk selalu memberi kesempatan Allah yang bertindak, mengalah untuk menang, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, memberkati orang yang mengutuki kita, dan mendoakan orang yang mencaci maki kita. Karena ayat 32 berkata, jika engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Saya rasa ini memberi inspirasi juga bagi kita manusia untuk belajar tentang Allah di mana sekalipun Allah Maha Kuasa, tapi Allah tidak pernah menyombongkan dirinya pada manusia. Maka seharusnya manusia, kita semua harus belajar tentang ini. Kita lihat lagi binatang kambing jantan, dikatakan bahwa seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Maka sifat kita juga jangan seperti kambing jantan. Kalau kita seorang raja, penguasa, memiliki jabatan yang penting dan tinggi, ketika kita berjalan di depan, kita harus memberi contoh yang baik supaya kita mendapat pandangan yang baik. Tetapi kalau seorang hanya mengambil bagian terdepan untuk menonjol dan memimpin, bahkan menguasai orang lain, itu sangat salah. Sebaiknya kita harus berpikir bahwa Tuhan adalah Raja kita yang telah berjalan di depan kita. Jadi kalau kita seorang pejabat, seorang pemimpin rakyat, seorang yang diberi tugas bahkan ke pelayanan di gereja, maka sadarilah bahwa di depan jemaat, di depan rakyat, kita harus kedepankan Tuhan, bukan diri kita. Melainkan kita adalah pelayan bagi rakyat kita yang harus kita layani. Bukan bos bagi rakyat kita, bukan pemimpin bagi jemaat kita. Sebab firman Tuhan telah menulisnya di dalam kitab Amsal ini, kalau kita baca saudara. Kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, maka darah akan keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, maka pertengkaran timbul. Nah, ini yang kita lihat saudara-saudara dari pembacaan firman Allah ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya kira sudah sangat jelas sekali bagaimana kita belajar dari binatang dan kita belajar dalam hidup kita ini betapa penting dan berharganya kita manusia yang diberi akal budi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, kita sudah banyak belajar tentang Allah melalui memahami ciptaan Allah terhadap binatang-binatang ini. Saya berharap kita tidak menjadi seperti binatang-binatang ini. Kita tidak meneladani cara hidup mereka, tetapi kita belajar tentang hidup mereka dengan mengingat bagaimana sifat-sifat Tuhan, bagaimana karakter Tuhan yang menciptakan mereka. Karena hati Allah, pikiran Allah, kita dapat ketahui ketika kita memandang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bergaul dengan binatang-binatang ini, maka kita memandang bagaimana kasih dan kebesaran Allah dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pelajaran firman. Ketika di saat COVID-19, virus corona ini yang membuat kami Tuhan jarang, bahkan
menjaga jarak dan tidak bergaul dengan sesama manusia supaya ada pemutusan mata rantai dari COVID-19 ini. Karena itu Bapa, kami banyak bergaul dan memelihara binatang-binatang ini setiap hari. Di rumah, di kebun, atau kami menemukan di jalan. Sebab itu ya Tuhan, kami mohon, ketika kami memandang mereka, kami dapat melihat Tuhan, bagaimana Tuhan di dalam kehidupan yang menciptakan mereka. Kami dapat belajar tentang Tuhan, keagungan dan kemuliaan Allah. Dan dari sinilah Tuhan, kami dapat hidup bergaul dengan Allah. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah belajar firman Allah ini. Dan kiranya Roh Kudus dapat menerangkan secara sempurna firman ini dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian saudara, renungan Kristen yang sudah kami sampaikan di saat ini. Tuhan memberkati. Shalom.